Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NPM 10120682 dari kelas H2 Manajemen STEMI Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait salah satu perhitungan anggaran yang ada pada perusahaan, yaitu anggaran piutang dan kas. Namun, sebelum kita masuk ke dalam proses perhitungan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan anggaran piutang dan kas. Baik, kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama. Apa sih anggaran piutang itu? Anggaran piutang adalah suatu anggaran yang terperinci mengenai jumlah piutang di masa yang akan datang, yang terjadi akibat penjualan kredit. Dengan adanya penjualan kredit tersebut, perusahaan dapat memperoleh beberapa manfaat dan resiko secara finansial. Lantas, apa saja manfaat dan resiko tersebut? Salah satu manfaat dari penjualan kredit yaitu meningkatkan omset penjualan serta meningkatkan laba atau keuntungan perusahaan. Sedangkan resiko dari penjualan kredit sendiri salah satunya yaitu menimbulkan biaya administrasi serta kemungkinan adanya piutang yang tidak tertagih yang merugikan perusahaan. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan anggaran piutang, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa itu anggaran kas. Anggaran kas adalah perencanaan posisi kas untuk jangka waktu tertentu yang terdiri dari dua bagian, yaitu perencanaan penerimaan kas atau sering kita sebut dengan aliran kas masuk, dan perencanaan pengeluaran kas atau sering kita sebut aliran kas keluar. Nah, dalam menyusun anggaran kas tersebut terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menyusun taksiran penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasi perusahaan. Kedua, menyusun taksiran kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup defisit dan menyusun taksiran pembayaran bunga hutang beserta waktu pembayarannya. Yang terakhir, menyusun kembali taksiran seluruh penerimaan dan pengeluaran kas yang merupakan anggaran kas final. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari anggaran piutang dan kas, untuk lebih memahaminya, kita langsung saja pada proses perhitungan dari penyusunan anggaran piutang dan kas tersebut. Di sini saya mempunyai sebuah contoh soal, yaitu sebuah perusahaan menyiapkan anggaran kas untuk tahun 2022. Data yang tersedia yaitu untuk penjualan bulan Januari sebesar 2 juta rupiah, bulan Februari 2.500.000 rupiah, bulan Maret 3 juta rupiah, triwulan 2 6 juta rupiah, triwulan 3 5 juta rupiah, dan triwulan 4 sebesar 5.500.000 rupiah. Pola pengumpulan piutang bulanan dan triwulan dengan rincian bulanan 60% pada bulanan penjualan dan 20%, 9%, dan 5% masing-masing satu bulan sesudahnya. Sedangkan triwulan 80% pada triwulan penjualan dan 30% triwulan sesudahnya. Kerugian piutang ditaksir 2% dari penjualan secara kredit. Pengeluaran kas yaitu dividen triwulan 2 300.000 dan triwulan 4 500.000, pembelian material Januari 500.000, Maret 450.000, triwulan 2 1 juta, triwulan 3 dan triwulan 4 sebesar 1.500.000. Pembayaran utang Februari 100.000, triwulan 2 dan triwulan 3 sebesar 4 juta, pembayaran upah dan gaji Januari 400.000, Februari dan Maret 350.000, triwulan 2 1.200.000, triwulan 3 1 juta, dan triwulan 4 1.150.000. Pengeluaran lain-lain yaitu Januari sampai Maret sebesar 150.000, triwulan 2 sampai triwulan 4 sebesar 500.000, penghasilan lain-lain yaitu Januari 120.000, Maret 100.000, triwulan 3 300.000, dan triwulan 4 400.000. Berbagai saldo awal tahun diantaranya yaitu piutang 300.000, dari jumlah ini akan diterima bulan Maret 70.000 dan triwulan 4 100.000. Cadangan kerugian piutang 100.000, kas 1.500.000. Nah, berdasarkan data tersebut, kita harus membuat beberapa perhitungan, yaitu yang pertama daftar penerimaan piutang,
Yang kedua, daftar penerimaan kas. Yang ketiga, daftar pengeluaran kas. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu anggaran kas sementara jika saldo akhir yang dikehendaki sebesar Rp1.200.000. Baik, kita langsung saja pada langkah penyelesaian yang pertama, yaitu daftar penerimaan piutang. Pertama, kita buat perhitungan untuk daftar penerimaan piutang bulan Januari. Penjualan bulan Januari sebesar Rp2 juta dengan penjualan tunai sebesar 50%, yaitu Rp1 juta sehingga diperoleh jumlah penjualan kredit sebesar Rp1 juta yang diperoleh dari penjualan bulan Januari dikurangi penjualan tunai. Selanjutnya, hasil penjualan kredit tersebut kita kurangi dengan kerugian piutang 2% senilai Rp20.000 yang diperoleh dari 2 juta dikali 2% sehingga diperolehlah jumlah piutang sebesar Rp980.000. Setelah itu, kita buat pola pelunasan piutangnya. Sesuai dengan yang diketahui dari soal, yaitu 60% pada bulan penjualan, 20%, 9%, dan 5% masing-masing 1 bulan sesudahnya. Maka diperolehlah pola untuk bulan Januari, 60% dikali 980.000 hasilnya yaitu 588.000. 980.000 tersebut diperoleh dari jumlah piutang yang kita hitung sebelumnya. Untuk bulan Februari polanya yaitu 20% dikali 980.000 hasilnya yaitu Rp196.000. Untuk bulan Maret 9% dikali 980.000 hasilnya yaitu Rp88.200. Dan terakhir untuk triwulan 2 5% dikali 980.000 hasilnya yaitu Rp49.000. Untuk daftar penerimaan piutang pada penjualan bulan Februari, cara perhitungannya sama dengan penjualan bulan Januari. Yang membedakannya hanya nominal uangnya saja yang disesuaikan dengan bulan tersebut. Sehingga dapat kita hitung penjualan bulan Februari sebesar Rp2.500.000 yang diperoleh dari soal dikurangi penjualan tunai 50% yaitu Rp1.250.000 sehingga diperoleh penjualan kredit sebesar Rp1.250.000. Selanjutnya dikurangi kerugian piutang 2% yaitu Rp25.000 sehingga diperoleh jumlah piutang bulan Februari sebesar Rp1.225.000. Untuk perhitungan, pola pelunasan piutangnya juga sama. Yang membedakannya hanya nominal jumlah piutangnya saja yang disesuaikan dengan jumlah piutang pada bulan tersebut. Sehingga pada bulan Februari 60% dikali Rp1.225.000 hasilnya Rp735.000. Maret 20% dikali Rp1.225.000 hasilnya Rp245.000. Triwulan 2 9% dikali Rp1.225.000 hasilnya Rp110.250. Triwulan 2 5% dikali Rp1.225.000 hasilnya Rp61.250. Mengapa triwulan 2-nya ada 2 kali? Hal itu karena mewakili bulan selanjutnya sesuai dengan pola pelunasan piutangnya. Nah, untuk perhitungan daftar penerimaan piutang bulan Maret juga sama caranya, sehingga diperoleh jumlah piutang pada bulan Maret sebesar Rp1.470.000, serta pola pelunasan piutang pada bulan Maret Rp882.000. Dan triwulan 2 berturut-turut untuk bulan selanjutnya yaitu Rp294.000, Rp132.300, dan Rp73.500. Selanjutnya, untuk perhitungan daftar penerimaan piutang pada tiap triwulan juga sama proses perhitungannya, seperti pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Hanya saja ada yang membedakannya. Selain nominal uang yang berbeda, setiap triwulan pola pelunasannya juga berbeda, disesuaikan dari soalnya yaitu 80% pada triwulan penjualan dan 30% triwulan sesudahnya. Nah, misalnya pada penjualan triwulan 2, jumlahnya dari soal kita ketahui yaitu sebesar 6 juta. Dikurangi penjualan tunainya 50% yaitu 3 juta, sehingga diperoleh penjualan kredit 3 juta, dikurangi kerugian piutang 2% yaitu 60.000, sehingga diperolehlah jumlah piutang pada triwulan 2 sebesar 2.940.000. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pada pola pelunasan piutang triwulan berbeda dengan bulan,
maka diperolehlah pola pelunasan piutangnya, yaitu triwulan 2 80% dikali 2.940.000, hasilnya yaitu 2.352.000, dan triwulan 3 30% dikali 2.940.000, hasilnya yaitu 882.000. Selanjutnya untuk triwulan 3, proses perhitungan dan pola pelunasan piutangnya sama dengan triwulan 2. Yang membedakannya hanya nominal uangnya saja. Sehingga diperolehlah jumlah piutang pada triwulan 3 sebesar 2.450.000 dengan pola pelunasan piutang triwulan 3 sebesar 1.960.000 dan triwulan 4 sebesar 735.000. Untuk triwulan 4 juga sama proses perhitungan dan pola pelunasan piutangnya. Yang membedakannya hanya nominal uangnya saja yang disesuaikan dengan penjualan triwulan 4. Sehingga diperoleh jumlah piutang pada triwulan 4 sebesar 2.695.000 dengan pola pelunasan piutang triwulan 4 sebesar 2.156.000 dan tahun 2023 sebesar Rp808.500. Nah, setelah mengetahui daftar penerimaan piutang per bulan dan triwulan, selanjutnya kita satukan menjadi sebuah tabel utuh dari daftar penerimaan piutang pada tahun 2022. Yang pertama, pada periode ada saldo yang diperoleh dari soal yaitu saldo piutang sebesar 300.000. Jumlah ini akan diterima bulan Maret sebesar 70.000 dan triwulan 4 sebesar 100.000. Kita langsung saja masukkan data tersebut pada tabel yang telah disediakan. Selanjutnya, untuk BDEP saldo juga diperoleh dari soal yaitu cadangan kerugian piutang sebesar 100.000. Lalu, untuk piutang neto itu jumlahnya diperoleh dari penjualan kredit dikurangi BDEP, yaitu 300.000 dikurangi 100.000 hasilnya 200.000. Selanjutnya, untuk periode Januari sampai triwulan 4, datanya diperoleh dari hasil perhitungan sebelumnya. Jadi, kita tinggal masukkan saja semua datanya sesuai dengan kolom pada tabel tersebut. Seperti pada bulan Januari penjualan kreditnya itu sebesar 1 juta. Dikurangi BDEP yang diperoleh dari kerugian piutang 2%. Bulan Januari yaitu 20.000. Sehingga diperoleh piutang neto bulan Januari sebesar 980.000. Dan untuk kolom pelunasan diisi dengan data dari pola pelunasan piutang sesuai dengan penjualan bulan atau triwulan tersebut. Begitu juga untuk bulan Februari, Maret, triwulan 2, 3, dan 4. Proses perhitungannya tetap sama. Jadi kita hanya tinggal memasukkan data sesuai dengan data dari penjualan bulan dan triwulan yang telah kita hitung sebelumnya. Sehingga diperoleh jumlah keseluruhan daftar penerimaan piutang dengan jumlah penjualan kredit sebesar Rp12.300.000, BDEP sebesar Rp340.000, piutang neto sebesar Rp11.960.000, pelunasan piutang bulan Januari sebesar Rp588.000, bulan Februari sebesar Rp931.000, bulan Maret sebesar Rp1.285.200, triwulan 2 sebesar Rp3.072.300, triwulan 3 sebesar Rp2.842.000, dan triwulan 4 sebesar Rp2.991.000. Nah, setelah kita membuat perhitungan dari daftar penerimaan piutang, selanjutnya kita akan membuat perhitungan dari daftar penerimaan kas. Pada daftar penerimaan kas ini disesuaikan dengan berbagai kas yang diterima oleh perusahaan selama beberapa periode yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu penjualan tunai dan pelunasan piutang, serta penghasilan lain-lain yang kita peroleh dari soal. Sehingga kita hanya tinggal memasukkan setiap data yang telah kita ketahui sesuai dengan periode tersebut. Penjualan tunai pada bulan Januari sebesar 1 juta, bulan Februari sebesar 1.250.000 dan seterusnya. Pelunasan piutang pada bulan Januari sebesar 588.000, bulan Februari sebesar 931.000 dan seterusnya. Penghasilan lain-lain pada bulan Januari sebesar 120.000, bulan Maret sebesar 100.000 dan begitu juga seterusnya.
disesuaikan dengan nominal dari data yang telah kita ketahui sebelumnya. Sehingga diperoleh jumlah daftar penerimaan kas pada bulan Januari sebesar 1.708.000, Februari sebesar 2.181.000, Maret sebesar 2.885.200, triwulan 2 sebesar 6.072.300, triwulan 3 sebesar 5.642.000, dan triwulan 4 sebesar 6.141.000. Dan apabila ditotalkan keseluruhan daftar penerimaan kas perusahaan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp24.629.500. Setelah kita membuat daftar penerimaan kas, selanjutnya kita akan membuat perhitungan dari daftar pengeluaran kas. Nah, sebelum itu kita telah mengetahui dari soal berbagai macam pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh perusahaan, seperti dividen, pembelian material, pembayaran utang, pembayaran upah dan gaji, dan pengeluaran lain-lain. Sehingga pada daftar ini kita cukup tinggal memasukkan saja data-data tersebut ke dalam kolom yang telah disediakan sesuai dengan periodenya. Setelah itu, untuk menemukan hasil akhir, kita jumlahkan semua data tersebut, yakni pengeluaran kas bulan Januari sebesar 1.020.000, Februari sebesar 450.000, Maret sebesar 900.000, triwulan 2 sebesar 6.500.000, triwulan 3 sebesar 6.800.000, dan triwulan 4 sebesar 3.550.000. Sehingga diperolehlah total keseluruhan dari daftar pengeluaran kas perusahaan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp19.220.000. Selanjutnya merupakan perhitungan terakhir dalam penyelesaian contoh soal anggaran piutang dan kas, yaitu membuat perhitungan dari anggaran kas. Yang pertama, untuk saldo awal periode bulan Januari kita peroleh dari soal yaitu saldo awal kas sebesar Rp1.500.000. Dan untuk periode selanjutnya kita peroleh dari anggaran kas sementara yaitu sebesar Rp1.200.000. Untuk bagian penerimaan, kita peroleh dari jumlah penerimaan kas setiap periodenya pada daftar penerimaan kas. Selanjutnya, kita tambahkan saldo awal dengan penerimaan kas tersebut, dan hasilnya kita simpan di bawahnya seperti yang terlihat pada tabel tersebut. Setelah itu, kita masukkan setiap pengeluaran yang diperoleh dari jumlah pengeluaran kas setiap periodenya pada daftar pengeluaran kas. Selanjutnya, hasil dari penjumlahan saldo awal ditambah penerimaan kas barusan, kita kurangi dengan nominal yang ada pada bagian pengeluaran tersebut dan hasilnya kita simpan di bawahnya seperti yang terlihat pada tabel. Untuk selanjutnya, karena pada saldo akhir yang dikehendaki sebesar Rp1.200.000, maka untuk saldo akhirnya kita tetapkan terlebih dahulu sebesar Rp1.200.000 untuk setiap periodenya. Untuk idle kas sendiri itu diperoleh dari penjumlahan hasil nominal perhitungan sebelumnya dikurangi dengan saldo akhir. Seperti yang terlihat pada tabel yaitu Rp2.188.000 dikurangi Rp1.200.000 hasilnya disimpan di bagian idle kas yaitu sebesar Rp988.000 dan begitu juga seterusnya untuk periode-periode selanjutnya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam rangka menjelaskan apa itu anggaran piutang dan kas, serta bagaimana proses perhitungan dalam menyusun anggaran tersebut. Semoga penjelasan demi penjelasan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai ilmu pengetahuan terkait anggaran yang ada dalam sebuah perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.